Keinginan. Alam semesta tempat kita hidup adalah tanpa awal maupun akhir. Hal ini menyebabkan kreativitas serta penciptaan menjadi tak terbatas. Segala ide, imajinasi, maupun konsep yang selama ini muncul di benak kita bukanlah milik kita. Kita hanya menyelaraskan frekuensi kita dengan kecerdasan kosmik, di mana kita akan mendownload hal-hal yang beresonansi dengan kita. Ini adalah salah satu wujud dari hukum daya tarik atau law of attraction, di mana ketika kita menginginkan sesuatu, maka semesta akan mengaturnya sesuai dengan fokus energi yang kita salurkan. Artinya, jika kita fokus terhadap satu hal secara konsisten atau terus-menerus, maka akan muncul visual maupun petunjuk di benak kita untuk dapat kita manifestasikan ke wujud fisik. Hal ini bukanlah sebuah rahasia, karena sudah dipraktikkan oleh banyak orang di bumi kita. Hanya dengan pengaturan fokus, mereka dapat mewujudkan hal-hal besar yang sebelumnya tidak pernah ada di bumi ini. Entah itu dalam wujud teknologi, arsitektur, film, komik, dan lain sebagainya. Apakah yang menyebabkan kemampuan ini menjadi sulit untuk dikuasai oleh mayoritas umat manusia saat ini? Jawabannya adalah karena mereka sendiri tidak mengetahui apa yang benar-benar mereka inginkan. Pada berbagai ajaran agama, salah satu hal yang harus kita jauhi adalah keinginan atau lebih ekstrim disebut dengan nafsu. Hal ini selalu diterjemahkan dengan konotasi negatif, di mana nafsu atau keinginan disejajarkan dengan kekayaan materi, seks, atau berbagai larangan-larangan lainnya. Kita dapat melihat bagaimana berbagai pemerintah dunia melakukan sensor untuk hal-hal yang mereka anggap menentang ajaran agama. Karena di masyarakat kita tidak mengikuti ajaran agama setara dengan tidak memiliki moral. Namun, benarkah demikian? Kita dapat melakukan introspeksi diri masing-masing. Ketika kita menahan keinginan atau nafsu kita, entah itu untuk makan makanan tertentu, membeli barang tertentu, atau bahkan melakukan seks, apakah kesadaran kita semakin meningkat, atau malah keinginan kita menjadi semakin tak terkontrol? Pernyataan tersebut mungkin akan menyebabkan para fanatik terkonfrontasi, karena apa yang mereka sebut dengan kebenaran adalah dengan mengikuti ajaran, serta menjauhi larangan dari ajaran yang telah didoktrin di diri mereka. Namun, ketika kita mulai membuka diri akibat berbagai pelajaran hidup, sedikit demi sedikit, kita akan mulai menyadari bahwa tanpa apa yang kita sebut dengan keinginan, kita tidak akan berfungsi di bumi ini. Kemudian, bagaimana cara kita memahami keinginan atau nafsu kita sesungguhnya menjadi obat atau malah racun bagi diri kita? Hal ini tentu tidak dapat kita bawa ke dokter maupun psikiater, karena memahami hal ini membutuhkan privasi dengan diri kita sendiri. Artinya, kita melakukan perbincangan yang intim dengan kegelapan jiwa kita sendiri. Saat melakukan duduk hening, kita dapat bertanya kepada diri kita, apakah keinginan yang kita rasakan? Entah itu keinginan untuk menikah dengan idola, membeli barang koleksi, dan lain sebagainya. Kita kemudian dapat menyalurkan pemahaman ini ke penyebab individualitas kita, yaitu fungsi untuk melakukan diskriminasi, di mana kita mulai memilah maupun menyatukan. Kita dapat bertanya, apakah keinginan kita menikah dengan idola dapat terwujud dalam waktu dekat? Apakah menumpuk barang koleksi membantu kita untuk melakukan transformasi diri? Kita juga dapat bertanya kepada diri sendiri mengenai hal yang dianggap tabu oleh berbagai ajaran agama. Apakah melakukan hubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan atau dengan orang yang tidak kita kasihi membuat kita terpuaskan secara rohani? Ketika kita mengkaji kembali berbagai keinginan atau nafsu yang kita rasakan, seringkali kita kemudian memahami bahwa apa yang kita lakukan hanya memberikan sedikit kontribusi untuk melayani sesama. Sadarkah kita akan hal ini? Apakah menumpuk barang koleksi dapat membantu orang lain, atau hanya memuaskan ego kita? Apakah melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kita sayangi dapat membantu kita memahami
bagaimana persatuan energi feminin dan maskulin atau hanya sebatas pemuasan naluri hewani kita? Ketika kita menyadari bahwa keinginan atau nafsu yang kita miliki selama ini hanyalah untuk memuaskan ego, maka artinya kita juga dapat mengarahkan keinginan atau nafsu kita tersebut untuk melayani sesama. Bukankah hal ini menjadi hal yang sangat luar biasa? Inilah yang kita sebut dengan inisiasi, di mana keinginan yang kita miliki, kita salurkan untuk hal-hal yang berdampak bagi kehidupan orang banyak. Artinya, hidup kita tidak lagi tentang diri kita. Namun, bagaimana hidup yang kita jalani saat ini adalah untuk menyalurkan keilahian Sang Pencipta.